Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun mahasiswa seni lukis Advance di kampus lukis Painting Explorer. Kuliah malam biasanya malam ya. Pagi hari ini sengaja kita gabung yaitu kuliah sketsa dan Advance karena jatahnya adalah jatah kuliah sketsa ya. Namun saya cek tidak ada yang mengirimkan sketsa, namun banyak sekali yang mengirimkan tugas kuliah seni lukis Advance karena ini adalah sekaligus persiapan pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di Cloud. Nah, untuk itu kita gabungkan sekaligus mahasiswa yang ada di kelas kuliah sketsa dan still life tetap bisa mengikuti dan semoga tetap bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kuliah seni lukis Advance. Bagus, kalau gitu saya presensi dulu mahasiswa-mahasiswa Advance maupun sketsa ya. Ada Mbak Huria Husna, selamat bergabung kembali. Mas Rizkon, nanti kita akan melihat dua karyanya. Mbak Huria Husna, ada juga karyanya. Mas Tri juga ada. Mas Kevin, ya, saya tunggu karya sketsanya. Mas Adi Riyadi, nanti ada karya perbaikan. Mbak Amanda Andrenita, alhamdulillah sudah konfirmasi mau hadir ke pembukaan ya. Mbak Amanda, Mas Adi ini sudah, Mbak Huria, alhamdulillah Mas Rizkon juga sudah hadir, akan hadir. Terima kasih banyak. Mbak Amanda karyanya belum jadi, saya tunggu ya. Nanti di kuliah elementer kita satukan juga sehingga waktu sudah semakin mepet, jadi teman-teman bisa mempersiapkan karya agar segera saya respon. Nah, nanti di kuliah seni lukis elementer semoga ya hari Jumat besok itu Mbak Amanda sudah mengirimkan karya yang akan dikirimkan. Meskipun sebenarnya kemarin kita sudah melihat karyanya Mbak Amanda ya waktu saya kuliah langsung live dari Eger Hungaria. Kalau misalnya Mbak Amanda tidak ada karya yang lain, yang karya abstraknya Mbak Amanda tetap bisa dikirimkan ya Mbak Amanda ya. Juga ada Mas Ahmad Fauzi, karyanya luar biasa. Nanti kita lihat, saya nggak tahu yang ini akan dipakai untuk pameran tunggal atau pameran di Painting Explorer. Mas Agil, kemarin kita sudah lihat karyanya, tapi mestinya ada perbaikan ya. Cuma hari ini belum dikirimkan. Mas Ibrahim Kariba, sudah ada dua karya. Mas Badrus Zaman, nah ini Mas Badrus Zaman kan posisinya di Jepang. Saya akan memberikan kesempatan dua alternatif ya Mas Badrus ya. Kalau Mas Badrus mau tidak repot dalam pengiriman karena di Jepang ya, nanti insya Allah bisa mengirimkan file saja karya yang sudah dibuat. Kemarin kan sudah ada dua karya ya paling tidak ya. Itu boleh dikirimkan. Terus nanti saya print, jadi yang dipamerkan adalah print out-nya. Namun kalau Mas Badrul Zaman pengen karya asli, bisa seperti yang dilakukan Mas Chongput. Nah, Mas Chongput itu dulu, Mas Chongput kan dari Malaysia. Itu saya kasih alternatif untuk menghubungi salah satu tukang figura, tukang spandam di Jogja. Jadi yang dilakukan hanya mengirimkan gulungan karya roll, terus menghubungi tukang tersebut, mandiri saja karena saya sama sekali nggak ada hubungannya dengan tukang itu ya. Nah, nanti tukang itu yang mengirimkan ke tempat pameran, yaitu di Loman. Biasanya udah di packing ya. Kemarin yang melakukan seperti itu tuh ada Mas Miftah dari Korea Selatan, ada Mas
Chongput dari Malaysia. Lalu apa bahkan juga ada yang dari Indonesia ya, kemarin Mas siapa yang pakai charcoal itu juga mengirimkan ada packingan lukisannya itu pakai kardus yang tebal itu, seperti yang dilakukan Mas Kus juga. Nah, nanti pengembaliannya yang milik Mas Miftah maupun Mas Chongput yang dulu itu saya kembalikan di alamat yang ada di Indonesia. Jadi relatif lebih murah kan dalam pengiriman, kalau ke luar negeri kan mahal. Nah, bisa dikembalikan di Indonesia. Nah, monggo Mas Badrus bisa memilih dua itu ya. Mau di print, saya printkan nggak apa-apa, atau mau memakai karya asli dengan cara seperti tadi. Gitu nggih. Juga ada Mbak Evana atau Bu Dokter Evana. Nah, ini alhamdulillah ya. Mbak Evana akan datang ke pameran pembukaan. Terima kasih banyak. Kita tahu Mbak Evana dari mana ya? Dari Sumatera nggih kalau nggak salah ya. Jauh berarti. Itu pasti pengorbanan waktu, tenaga, pikiran juga, karena Mbak Evana ini kan juga dokter spesialis yang sibuk gitu ya. Itu suatu penghargaan luar biasa bisa hadir ke pembukaan. Untuk itu saya ingin mewakili minta tolong Mbak Ivana nanti mewakili menyampaikan semacam sambutan ya, omong-omong pendapat ya, bukan omong-omong pendapat, opini, silahkan menyampaikan mewakili teman-teman. Jadi nanti modelnya kita akan adakan semacam talk show gitu ya. Saya sebut sebagai ini ya, saya pakai istilah ini, podcast show ya, podcast show biar terasa suasana YouTube-nya ya, podcast show. Nanti tidak seperti biasanya, kita akan kalau biasanya kan ada MC ya, MC-nya itu kalau yang pertama ada Mas siapa lupa, yang kedua itu Mas Adi Riyadi itu ya, ada Mas Adi Riyadi. Nah, kalau besok itu saya langsung, nah jadi podcast nanti saya di panggung kita tata, ada beberapa kursi yang untuk podcast. Nah, Mas Keserita, alhamdulillah ini saya kemarin mau minta tolong lagi, tapi saya nggak enak ya, karena sudah 2 kali Mas Keserita berkorban nyewa musisi, ternyata itu tidak hanya sekedar temennya Mas Kus, tidak bayaran juga ya. Nah, tapi alhamdulillah Mas Kus tetap akan memberikan kontribusi untuk pembukaan. Nah, nanti modelnya pemain musik ada di panggung tetap, terus saya ada duduk awalnya sendirian. Nah, nanti musiknya itu merespon ketika ada tamu yang masuk, maupun ketika ada diskusi yang rame, yang menarik ya. Itu kayak bahasa Jawa ini ya, pakai senggaan gitu ya, disenggai dengan musik. Musiknya main dulu, terus saya masuk, saya salam, terus saya ngundang orang datang dan sebagainya. Itulah, saya yakin Mas Kustita sudah ahli ya, karena Mas Kustita ini juga pemain musik profesional, karena ya punya darah musisi yang sangat kental, karena beliau ini adalah cucu seorang komposer nasional, yaitu Kusbini ya, kita semua tahu itu ya. Juga ada Mas Chongput. Nah, Mas Chongput ini nanti akan memberikan sambutan tertulis ya. Kalau Mbak Ivana kan sambutan di panggung. Nah, Mas Chongput ini akan memberikan sambutan tertulis yang akan kita muat di katalog. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, nanti sambutannya yang tertulis itu juga akan dibacakan. Nah, dibacakannya itu, yang membacakan saya minta tolong Mas Dekus Cerita. Nah, nanti misalnya saya duduk dulu ya, terus nanti saya panggil Mas Kus Cerita membacakan
sambutannya Mas Congput, tetapi tidak sekedar membacakan ya, boleh mengomentari ya gitu ya, boleh mengomentari, bacakan mengomentari, terus sambil kita tiktokan gitu ya, maksudnya pingpong ya, dalam berdiskusi sebagaimana di dalam podcast ya. Kira-kira seperti itu ya gambaran pembukaan kita. Eh, saya sapa juga yang sudah ada di kelas, ada Mas Rizkon tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, udah hadir nggih. Mas Adi Riyadi juga selamat pagi dari Jakarta, Mas Congput selamat pagi Pak Denny dan teman-teman, terima kasih Mas Congput, Mas Advo Live atau Mas Deko Cita, pagi Pak Denny dan kawan-kawan, izin ngintip-ngintip dulu lagi, oke monggo Mas Kustita, karena ini adalah hari kerja ya Mas Kustita, pasti sedang sibuk. Alhamdulillah Mbak Huriafuna juga sudah hadir. Terima kasih Mbak Una sudah menyempatkan untuk hadir juga. Dan nanti teman-teman juga saya undang ke panggung ya. Yang putri ini ada Mbak Huria Husna, Mbak Ikhwana, Mbak Manda. Nah nanti tambah satu lagi yaitu yang seniman tamu yang dari mahasiswa, itu Mbak Takia namanya, Takia Kinayu Aruming Jagat. Jadi nanti bidang tamunya itu ada 3 seperti kemarin, cuma sekarang lebih ke arah akademisi. Yang satu adalah Pak Amir Hamzah, nanti lukisannya bisa dilihat dengan aplikasi pembalik negatif positif ya. Nanti teman-teman akan tahu lah. Lalu yang dari Institut Kesenian Jakarta IKJ itu ada Mas Riza, dan satu lagi mahasiswa ISI Yogyakarta yaitu Mbak Takia. Oke, rekan-rekan, itu kira-kira yang akan kita lakukan saat pembukaan. Dan kita lihat karya. Ini karyanya Mas Rizkon ya. Ini karyanya Mas Rizkon. Menarik ya secara teknis, nanti kita bahas. Ini karyanya Mas Tri ya. Karyanya Mas Tri. Ada 2 paling enggak ya. Karyanya Mas Tri itu ini. Terus ini juga karyanya Mas Tri. Nah ini ya. Ini karyanya Mbak Huria Husna. Ini Mas Fauzi. Ini perbaikannya Mas Adi Riyadi ya. Baik, yang untuk Mas Adi Riyadi saya rasa ini sudah semakin menarik ya dengan memasukkan background dan foreground ini sehingga tidak terlalu kaku ya. Kalau kemarin kan backgroundnya dan foregroundnya benar-benar lepas ya. Jadi ini nggak usah berlama-lama karena ini adalah perbaikan dan sudah oke. Ini saya komentari, karya ini diterima untuk pameran lukisan painting Explorer ketiga ya. Silakan dikirim ke Google Form. Oke, terus untuk nilainya ini menarik ini ya. utuh belum tapi ya, karena ada beberapa bentuknya yang masih kaku ini ya. Ini deformasinya masih kaku. BA oke ya, BA plus ya amin min lah ya, amin min ya. Amin min. Oke, amin min itu 87. Berarti sudah ya. Ini 87. Saya kembalikan. Berarti Mas Adi sudah beres, kecuali Mas Adi pengen menambah ya. Boleh Mas Adi lebih dari 1 boleh ya. Yang ini sudah oke dulu. Lalu kita ke Mas Rizkon.
Nah, ini Mas Iskon, eh, kalau kita lihat apa secara teknis sudah sangat-sangat menarik ya, unik. Wah, ini dari warna, bentuk, wah, warna ini asik banget ya, sangat kaya. Bentuknya juga bagus ya. Unik, ada beberapa elemen-elemen yang ada di langit yang eh, dengan apa sambungan semacam kertas-kertas ini. Tapi kita nggak tahu persis karena ini apa. Tapi yang jelas nih dari visual aja udah kena. Jadi saya tanggapi gini. Ini juga ya, secara teknis dan secara tema juga sangat masuk dengan apa yang menjadi tema kita, yaitu negeri di cloud. Untuk itu komentarnya begini ya. Uh, uh, Silakan menambah data karya, data karya, data karya dan deskripsi. Karya ini diterima untuk pameran Inting Explorer ketiga ya. Oke, ini udah ini ya, udah kelihatan ya, dari bentuknya udah kuat ya. Ini. 94 ya. 94. Ini kalau ada deskripsi dan data karya kita bisa mengomentari lebih lanjut ya. Karena ini nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Karena ini secara visual sudah langsung kena. Nah, ada persoalannya pada Mas Tri ini ya. Mas Tri kalau membuat apa deskripsinya nggak perlu dipakai Word tersendiri, tapi langsung aja di sini Mas, di komentar. Jadi kita bisa melihat karya dan melihat karya dan deskripsinya ya. Jadi kita harus baca di lembar tersendiri. Nama Triyono, judul Kalarau, tahun 2024, ukuran 100 x 70 cm. Catnya di kanvas. Subjek materinya alam semesta gerhana bulan. Kalarau dalam mitologi Bali adalah dewa penguasa waktu. Kalarau menelan bulan adalah gambaran keindahan pada waktu gerhana bulan. Karena Kalarau hanya kepala saja, maka setelah bulan tertelan akan bersinar kembali setelah lewat kerongkongannya. Alam semesta begitu indah. Ini kalau dari segi visual masih sangat jauh ya. Baik secara teknis, bagaimana cara mewarnainya, cara goresannya, ini belum menampakkan suatu kematangan, belum menampakkan suatu skill atau keterampilan di dalam menggunakan material. Demikian juga untuk goresan. Ini kan model-model atau pendekatan ekspresif ya. Tetapi goresannya ini masih tampak kaku, masih tampak belum terlatih ya. Jadi karya ini justru menunjukkan kelemahan, banyak kelemahan. Dari kelemahan secara teknis, kelemahan warna ya. Dari warnanya juga tidak ada suatu keunikan, masih di apa namanya ya, background biru, tidak nyambung dengan objek-objeknya ya. Jadi antara background dan foregroundnya ini masih nempel, belum ada suatu keunikan, belum ada sesuatu yang memang perjuangan di dalam membuat karya sekuat, serius mungkin. Ini karyanya ya memang belum layak ya untuk dipamerkan secara teknis ya. Sekali lagi gini ya, Mas Tri ya, mungkin ini pertama kali ya Mas Tri mengikuti kritik seni di Pancing Explorer. Mas Tri, kemarin udah belum ya? Kayaknya ini baru pertama ya. Mas Tri, kita punya semboyan ya.
eh, mahasiswa pancing explorer, seniman pancing explorer itu eh, tidak bermental kerupuk ya, yang remuk ketika digepuk, tetapi bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Ini ada bakpao, semoga tidak masuk ini ya, bukan bermental bakpao. Eh, jadi kalau misalnya kritik seperti ini jangan ini ya, jangan membuat patah arang ya, jangan membuat kecil hati, tapi justru menyemangati. Eh, Kritik seperti ini tentu tidak akan atau nyaris susah ditemui kalau tidak di kelas kuliah seni lukis ya. Kalau teman-teman misalnya tanya ke saudara atau sesama teman ya, biasanya cenderung ngalem ya, cenderung memuji ya. Kalau di kelas kritik seni itu disampaikan apa adanya. Bukan untuk melemahkan, bukan untuk mematahkan apalagi ya, namun agar karya selanjutnya lebih kuat. Apa jadinya ketika kritik seni, dosen itu menyampaikan tidak jujur. Ketika karyanya itu memang kurang, nggak artistik misalnya, tapi wah itu sampai, wah itu kan malah menjelomprongke, wah itu karyanya sampai banget, artistik menarik kan, padahal karyanya welek kan gitu ya. Itu malah nggak bagus ya, justru itu akan mematikan, justru akan menyesatkan ya. Jadi kita akan menyampaikan apa adanya. Nah, kalau kita lihat karya ini secara teknis memang masih sangat lemah ya. Dari segi pewarnaan, dari segi bentuk ya, bentuknya juga belum, deformasinya juga belum matang gitu. Terus juga tidak perlu ya ditambah judul di sini. Tanda tangannya juga masih seperti tanda tangan untuk KTP ya. Jadi dan belum nyambung juga dengan ekspresif yang dipakai. Ini kelihatan apa ya? Saya sampaikan keras nggak apa-apa ya. Tanda tangan atau tulisan judul dengan model seperti ini ya, kelihatan nggak apa-apa ya. Saya sampaikan dengan kelas ya, sebagaimana saya sampaikan di kampus IJ Jakarta. Kampungan gitu ya. Terasa kampungan ya tulisan yang ada di sini ya. Nanti kalau teman-teman pengen mengeksplorasi tulisan itu, teman-teman mesti bisa membuat agar tidak menulisi lukisan, tetapi tidak menulisi lukisan, tetapi melukis tulisan. Nah, itu perlu perjuangan tersendiri ya. Ini dari segi teknis belum diterima. Dan dari segi tema juga belum diterima ya. Karena ini sama sekali tidak nyambung dengan tema negeri di cloud ya. Meskipun ini tentang awan ya, tetapi sama sekali nggak ada sambungannya. Jadi ini juga belum ada komentarnya tadi ya. Berarti gini, karya ini tidak diterima tidak diterima untuk pameran lukisan painting explorer ketiga ya. Terus nilainya dari segi teknis saja ya, itu masih semen ya, masih semen. Ya sekitar 31 ini, 31. Nah, lalu kita lihat ya, coba kita lihat karyanya Mas
Tri yang kedua. Ini ya, kita baca judulnya ya. Saya sambil baca ini ya. Mas Rizkon Aceh, maaf Pak, semalam sudah menuliskan caption dan keterangan keduanya karya saya, tapi barusan saya cek tidak muncul ya. Mungkin karena seperti yang disampaikan Mas Kostrita itu ya, belum dipencet gambar ini ya, gambar manuk-manukan ini loh, burung-burungan untuk mengirim kirim karya ya. Insya Allah data saya susulkan lagi. Mas Campur saya sudah kirim karya di tugas ke-6 Advan Pak. Oke Mas. Saya cek juga ya. Bentar. Ini ya. Tugas ke-6 ya. Mas Songput. Ini. Ini. Oke, baik. Lalu ini Mbak Kuria sudah ya. Mas Kusita, mohon maaf Pak Denny, saya kirim ke link untuk pameran Pak, pakai 3 karya yang sudah direview di Advan. Saya kirim ke link untuk pameran. Oh, oke Mas Kusita. Bentar, saya cek sekalian. Ini ya. Mas iklan karya dan keterangan sudah saya tulis di komentar barusan. Oke ya. Ini Mas diskon ya. Oh, ini yang tadi ya. Oke, saya kembali ke Mas diskon dulu. Yang Raja Halu di Negeri Cloud ini lukisan ini merupakan sindiran karena realitas kekinian di mana seseorang bisa mencitrakan dirinya sebagai apapun yang dia kehendaki dengan menciptakan identitas alternatif yang bisa jadi hanya sebagai halusinasi dirinya sendiri melalui aplikasi media sosial pada gawainya. Keren ini konsepnya. Raja Halu menggambarkan sosok raja palsu, hanya rekayasa pencitraan diri sendiri di negeri cloud yang menjadi sosial dunia maya. Padahal di dunia realitas bisa saja seorang tersebut ternyata hanya pengangguran atau apapun yang jauh berbeda dari citra yang dia ciptakan di media sosial. Keren banget ini ya. Konsepnya bagus banget ya. Apik ya. Dan secara visual kena. Ini keren nih karyanya Mas Rizkon ini. Yang berlayar di antara data, wah apik judul. Di antara data realita dan sampah. 95 kali 75 kali ini berapa? 57 kali 42 kecil ya. Yang ini lumayan gede. Lukisan ini menggambarkan kehidupan kita di era sosial media ini. Kita berlayar di antara data baik yang bermanfaat sesuai realita maupun informasi yang sifatnya sampah tak berguna dan segala hal yang kita unggah di sosial media cloud kelak akan kembali pada kita manfaat dan mudaratnya. Lukisan ini dibuat kombinasi dari cat air, akrilik dan marker. Keren ini wes. Yes, tetap nggak mengurangi nilai, justru menambah ya. Bagus banget Mas. Oke, keren. Kita kembali dulu ke karyanya Mas Theo, Mas Tri ya.
Mas Triyono Theophilus. Nah, sementara karya yang ini kita baca dulu ya. Ini nama Triyono, judul Keagungan Tuhan 2024 120 80 zat minyak di kanvas alam semesta. Bila kita melihat bulan, bintang, dan matahari alam semesta ini, timbul di hati kekaguman atas semuanya. Kita layaknya lah mengagumi, menginsafi, dan mengakui atas keagungan Tuhan. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Ini karyanya. Nah, ini secara teknis dulu. Ini secara teknis jauh lebih menarik ya, jauh lebih menarik ketimbang karya Mas Tri yang tadi. Nah, memang begini Mas Tri dan teman-teman semua ya. Setiap seniman itu memiliki kecenderungan masing-masing. Memang ada yang dia kuat di dua-duanya. Bentuk-bentuk realistik seperti ini, bentuk-bentuk realistik dalam artian teknis ya. Realistik itu bisa tema, bisa teknis. Secara teknis memakai gradasi seperti ini. Ada yang berhasil di sini. Tetapi ketika membuat bentuk-bentuk yang ekspresif tadi tidak berhasil karena susah juga. Namun demikian juga sebaliknya, ada yang ekspresinya bagus ya, garis puncaknya bagus, tapi membuat realistik seperti ini tidak mampu. Nah, ini ada yang kedua-duanya memang, tapi ada dua-duanya podo elek ya. Nah, Mas Tri ini saya lihat kemampuannya di teknik-teknik realistik yang seperti ini. Ini lebih menunjukkan kemampuan skillnya ya sebagai pelukis itu. Tampak ini juga detail-detail kecilnya seperti ini ya. Ini secara teknis masuk ya, secara teknis masuk. Namun secara tema kurang ini ya, kurang ada sambungan dengan Negeri Diklat. Saya tak kau teknis dulu ya. Ini yang kurang dari karya ini ya. Satu, bulannya ini masih belum tampak sempurna, masih benjol ya, benjol. Ini kalau diteruskan kan, nah kan gini kan, nah begini kan, kesini kan. Nah ini dibuat begini loh, agak melengkungnya ini berarti agak kesini ya, terangnya ini agak kesini. Nah biar bulat, ini pakai kalau seperti ini pakai bantuan jangka nggak apa-apa, atau pakai bantuan ini ukuran berapa? 120 kali 80 ya, cukup besar ya. Pakai bantuan misalnya tutup ember yang gede gitu ya, nggak apa-apa di buletin gitu, atau pakai jangka biar kelihatan sempurna bulatnya. Lalu kaligrafinya ini masih tampak tempelan ya, jadi belum terlalu nyambung dengan lukisannya. Jadi kayak ada lukisan terus ditempeli kaligrafi Allahu Akbar gitu aja. Nah, bagaimana cara nyambungkannya? Ya cobalah objek-objek ini ya, objek-objek yang seperti ini kan menarik ini. Itu diresponkan aja ke sini ya. Nah, misalnya ada titik-titik ini yang di atasnya kaligrafi, atau ada objek seperti ini masukkan ke kaligrafinya sini, gitu ya. Ini begini aja karena waktunya udah mepet ya. Kalau bisa ini, kalau bisa misalnya ada tanda-tanda, wah ini tentang Allahu Akbar ya, keagungan Allah, keagungan Tuhan. Dikaitkan dengan persoalan-persoalan kekinian, bagaimana karyanya Mas Rizkon tadi ya, beberapa ikon-ikon media sosial misalnya ya, atau hal-hal yang terkait dengan Negeri Diklat itu bisa ya, entah itu di bulannya lah, entah yang terbang ini juga ada semacam ya, ada hubungannya dengan persoalan-persoalan cloud gitu ya.
itu bisa. Tetapi kalau misalnya Mas Tri sudah kehabisan waktu ya untuk karena kita tanggal 30 itu sudah harus sampai semua. Tanggal 30 Juni itu kalau bisa karya sudah clear, nggak ada yang tertinggal. Jadi nanti tanggal hari Jumat ya, tinggal 31 itu eh, kita display ya. Ya, minta tolong ini teman-teman yang ada di Jogja ini, Mas Iskon ya, ikut bantu display nih Mas, tanggal 31 ya. Nah, ini kalau bisa ya diimbuhkan lah bentuk-bentuk yang nyambung dengan negeri di cloud. Atau paling enggak ya tadi ya, menyambungkan agar kaligrafinya ini tidak lepas. Syukur Mas Tri bisa menambahkan juga membuat karya yang selain ini ya, karya yang lain tapi pakai pendekatan seperti ini. Cobalah merespon negeri di cloud lebih lebih tajam lagi ya. Tadi kan temanya siapa Mas Rizkon kan sangat sangat kuatnya gitu nggih. Jadi keterangannya gini, karya ini dimungkinkan untuk disertakan dalam pameran lukisan painting explorer ketiga. Cobalah diperkuat sebagai mana dalam keterangan di kuliah itu ya. Terus untuk nilainya ya B++ berani. B++. B++ itu nih sisi 1. Nah, besok bikin keterangannya seperti tadi ya, di komentar aja. Salah. Sisi 1-nya di sini. Oke, gitu nggih Mas Tri ya. Lalu yang ini enggak ya. Ini tidak diterima. Jauh kan? Jauh sekali. Lalu kita ke karyanya Mbak Khuria. Nah, Mbak Khuria ini katanya mau bikin berapa? 4 karya ya. Monggo boleh nggak apa-apa. Silakan Mbak Khuria. Bismillah. Teman-teman juga ya. Kalau ada yang tanya berapa jumlahnya, yang penting tempatnya cukup gitu. Saya rasa kalau teman-teman bawa 3 gitu aja udah masih cukup ya. Ada berapa seniman ini? 2 atau 3 gitu ya. Itu masih cukup ya. Jadi monggo teman-teman ya. Tidak hanya satu, ya saling ini aja. Nanti bisa kita komposisikan lah. Teman-teman mengirimkan 2 atau 3 karya bisa. Bahkan sampai 4 ya. Apalagi kalau cuma ukurannya kecil-kecil ya. 4 itu masih mungkin. Korea. Judul pijakan 2024 42 kali 59,4 cat akrilik di kanvas, subjek materinya negeri di cloud, konten memanfaatkan jaringan internet. Jika di kertas ya, dan teman-teman pasti nanti akan mengirimkan pakai kaca, itu tolong perhatikan packingnya ya, karena tidak semua pengiriman mau menerima paket menggunakan kaca. Nah, kalau bisa gunakan akrilik ya, cat, maksudnya kacanya itu diganti lembar akrilik. Tapi Mbak Khuria kan sudah punya pengalaman pameran painting explorer yang
kedua dulu juga ngirim pakai kaca juga ya. Mohon maaf Pak, sebenarnya warna biru yang di tengah agak berbeda dari sekitarnya, tapi di kamera tidak bisa ditangkap. Oh, konten ini ya maksudnya. Oke, unik secara apa? Secara penggambaran unik ya. Nah, sekarang bagaimana membuat ini lebih menarik? Boleh ini yang diubah atau boleh yang tadi ya? Mau yang keempat, lima, apa, dua, tiga, empat ya. Mbak Korea katanya mau lebih kan? Ini begini, kalau menggambarkan gerak ya, seperti ini orang lari, itu akan lebih terasa komposisinya ketika dia tidak benar-benar di tengah. Misalnya ya, dia ini ditempatkan agak ke pinggir ya, pakai itu loh, apa, teori golden section itu ya, perbandingan agung. Itu misalnya ditempatkan agak ke pinggir, nah dia akan terasa mengisi ya, mengisi ke depan. Itu komposisinya lebih menarik. Itu pertama. Yang kedua, ini yang kurang enak itu putihnya ini. Putihnya yang eh, tersebar antara objek utama, terus yang ada di bawahnya, eh, awan yang tampak seperti teknik blok, dengan awan yang dengan teknik realis ini memang masih belum apa ya, kesannya malah belum jadi. Jadi bisa jadi begini, di dalam awan atau di dalam orang ini ada awan juga. Wah, itu kan menarik ya. Jadi tidak seperti tempelan, ini masih kayak ada lukisan langit realistik, terus Mbak Kuliah punya kertas digunting dengan cara apa, kayak siluet gitu, terus ditempelkan begitu saja. Nah, ini akan lebih menarik kalau misalnya ya di dalamnya itu direspon dengan awan juga, ada awan di dalam orang-orang ini. Nah, itu akan menjadi lebih menarik lagi ya, akan menjadi lebih kompleks gitu ya. Demikian juga ya, kalau mungkin yang ini nggak apa-apa ditinggalkan biar ada bedanya ya dengan yang lain. Tapi kalau ini bersaing, ini dua ini bersaing ya, gitu ya. Saya tanggapi gini ya, karya ini dapat dipamerkan, dapat uh, uh, dipamerkan, dipamerkan dalam pameran lukisan painting Explorer ketiga. Namun akan lebih menarik jika diperbaiki ya, dengan keterangan seperti dalam kuliah. Itu ya, banyak opsi aja. Kalau memang Mbak Kuliah merasa sudah cukup akan mengejar karya yang lain ya, buat karya yang lain dulu aja nggak apa-apa. Namun ini akan apa? Akan lebih menarik ya jika seperti tadi. Itu opsinya. Tapi kalau misalnya, waduh, wes orang waktu nih, udah ini aja gitu ya, nggak apa-apa. Ini B amin min berani ya. B amin min ya. B amin min. 74. Nah ini 74. Atau komentar saya dipakai untuk karya Mbak Korea yang selanjutnya juga nggak apa-apa ya. Oke, saya cek lagi. Mas
Triyono Theophilus nyimak. Oke Mas Tri. Oh sebentar di atasnya. Insya Allah siap bantu di terima kasih Mas Rizkon ya. Tanggal 31 insya Allah kita pagi eh, jam setengah 9 atau paling tidak jam 9 sudah sampai ke Luman. Mas Triyono kalau baru saja hadir ya. Kalau baru saja hadir di apa di live ini, kuliah ini, silahkan mengikuti, silahkan di playback, dilihat, scroll ke belakang, dilihat komentar saya ya tentang karyanya Mas Tri, tentang karyanya Mas Tri. Karena tadi saya sudah banyak mengomentari karyanya Mas Tri dan terkait dengan pameran, silahkan dicermati ya. Ada satu karya yang bisa dan satu karya yang tidak ya. Oke, Mbak Kuria, baik Pak Denny, terima kasih. Sama-sama Mbak Kuria ya, alhamdulillah. Sekarang kita ke karyanya Mas Fauzi. Ahmad Fauzi, pikiran sampah. Mohon maaf bila terkesan kasar judulnya Pak. 2024 cetak tulis kanvas, supplementernya pemikiran makhluk tidak hanya mencukur apa yang ada di luar kepala, tapi juga mencukur apa yang ada di dalam kepala. Konten lukisan ini terinspirasi dari pemikiran kacau ke customer cukur ketika ngobrol pengalamannya terkait tawuran yang miris dari ekspresi yang tampak seolah customer tersebut merasa tawuran itu sebuah prestasi dan dia bangga menjadi pelaku tawuran. Sebuah pikiran yang harus dimasukkan ke tong sampah sesegera mungkin dan diangkut menggunakan truk sampah untuk dibuang. Demikian mohon saya. Ini karya ini luar biasa ya, dan sudah memakai apa yang kita bahas kemarin. Jadi antara objek, background, foreground itu saling masuk ya, keren ya, keren sekali. Ini besok wah itu layak untuk lulus di sana. Udah layak untuk lulus ini. Nggak usah banyak komentar untuk karyanya Mas Fauzi. Dan besok sekaligus ya waktu pembukaan kita nyatakan kelulusan Mas Fauzi ya, karena Mas Fauzi kan akan pameran tunggal pada tanggal 2-nya di Bandung, di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung, pameran tunggalnya. Nah itu sekaligus kita nyatakan Mas Fauzi lulus dari kampus Lukis Painting Explorer. Kalau sudah lulus, kalau ada pameran tidak perlu lagi ikut kuliah ya, langsung pameran kan gitu ya, karena kan memang sudah lulus ya. Nah ini A plus lah bahkan lah ya. Cuma kalau objeknya mungkin ya, objeknya perlu misalnya kalau ini satu gitu ya, mungkin bisa berlayer-layer ya gitu. Ada kemungkinan lebih ya, nanti bisa dieksplorasi lagi lah ya. Itu kemungkinan yang masih sangat banyak ya. 95. Oke, Mas Fauzi. Selamat nih Mas, selamat luar biasa Mas Fauzi ya. Dari dulu yang karyanya masih sangat sederhana menjadi sangat kompleks ya. Baik, sekarang ini Mas Kesita ya. Sekarang kita ke iki wis kita pelukis pelukis profesional goresannya. Masya Allah iki wis seniman tenan iki. Iki pameran tunggal kudune iki. Wedian ini. Teknisnya, goresannya, buat betnya. Dahsyat ini. Keren ya. Keren ya. Yang untuk poster sampul itu juga keren ya. Yang untuk poster saya pakai untuk sampul katalog itu juga luar biasa bagus sih. Pulang linglung cetak di kanvas, ungkapan seorang TKI menggambarkan apa yang ada yang saya ketahui dan saya alami, di mana pada saat itu proses deportasi kami para TKI ilegal telah sampai di Surabaya, tepatnya di kantor dinas sosial Surabaya. Saya dan teman-teman
yang lain diarahkan menuju ruangan lantai 2. Sebelum diarahkan untuk pulang ke daerah alamat masing-masing, di situ kami duduk di lantai dan beberapa petugas dinas sosial mulai duduk di kursi. Sementara saya menunggu petugas dinas sosial yang belum masuk di ruangan itu. Kemudian ada salah satu seorang di antara kami tiba-tiba berdiri dan berjalan ke depan menuju ke tempat duduk kursi yang masih kosong. Sontak seketika menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Kemudian disamperin oleh seorang petugas dinas sosial dan masih panjang lagi. Panjang sekali ya. Demikian, ini komentar saya begini. Ini keren sekali ya. Jelas ya. Jika, karena yang satu kan sudah sesuai tema ya. Yang lain mengikuti nggak apa-apa. Yang satu sudah sesuai tema. Jika lukisan ini akan digunakan untuk pameran lukisan painting explorer ketiga, deskripsi harap diringkas ya, diringkas menjadi maksimal satu paragraf ya, yang terdiri dari 3 kalimat ya. Ya sekitar berapa ya, 250 kata ya. Intinya gini, itu kan nanti dalam satu lembar katalog bawahnya itu ada deskripsi ya. Nah kalau deskripsinya kepanjangan kan malah eman-eman lukisannya kan. Lukisannya jadi kecil kakean tulisannya dicilike ora kuwaca. Dan kalau bisa memang yang berbicara banyak itu ya biarkan karyanya. Dengan 3 paragraf ini sudah cukup ya, nggak perlu menceritakan seperti komik atau seperti cerpen. Deskripsi itu cukup untuk menjadikan pelatuk orang untuk menelusuri ini nih akan lebih lebih tahu ya. Misalnya seorang TKI ilegal kasus ini gitu aja, orang akan menelusuri ini ya Indonesianya, mungkin bagaimana dia menjadi TKI di Malaysia kan gitu aja. Jadi tidak perlu terlalu panjang, kecuali nanti mungkin ulasan ya, kuratorial itu mungkin berbeda lagi ya, gitu nggih Mas. Tapi secara karya udah luar biasa ini. Ini 95. 95. Oke. Lalu saya baca dulu. Mas Kesita, saya sementara kirim di link pameran baru dikekal banyak. Kalau mau untuk penuh-penuh space, kalau masih ada boleh lah Pak. Oke Mas Kesita. Mas Triono, siap Pak. Oke, terima kasih. Tapi prioritas karya teman-teman dulu ya Pak. Oke Mas Kesita. Bentar. Mas Kesita ya. Kalau lihatnya di sini agak susah memang. Ini satu karya satu kan. Oh ini sudah ya. Ini oke. Ini ya, ini yang dulu pernah ya. Sudah kita bahas ya. Ini apik memang. Sebentar. Tapi kayaknya ini oke ya. Ini oke.
Saya tak golek yang beda ya. Nah, kalau bisa biar ada ini oke. Ini oke ya, yang ini ya, Mas Kesita ya, yang eh block with apa ini ya. Terus ini juga oke. Nah, yang ini sebentar ya, kita lihat Mas Kesita. Eh saya tandai aja ya, mungkin di sini ya, yang mungkin untuk dipamerkan ya, Mas Kesita ya. Saya tandai sampai 5 lah ya. Sampai 5 atau sampai 6 ya. Sampai 5 dulu paling enggak ya. Oh, Kustita. Oh, dari atas ya. Ini enggak. Ini tadi ya sudah ya. Ini saya tandai aja ya. Yang oke saya centang ya Mas ya. Yang saya centang dapat dipamerkan dalam pameran lukisan painting Explorer ketiga. Ini lalu ini kurang ya. Ini tadi ya. Ini oke. Ini enggak, masih terlalu sama. Bentar. Ini karya terakhir ini apa-apa ya? Nah ini biar ada bedanya lah. Kan ini juga. Benono bedanya Mas Kos ya. Kalau tadi 3 tadi inilah. Ini ya. Ini oke. Ini ada 2. Oke, sebentar. Jangan dulu. Ini kurang ya. Ya. Nah, ini oke nih. Ini beda nih. Ini beda nih. Ini kurang ya. Ini kurang. Ini jangan. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini juga. Ini beda ini. Ini beda. Nah ini juga ada unsur bedanya ini. Ini beda ini. Menarik ini. Ini beda. Ada belut-belutnya beda. Sudah berapa? 5 lebih ya. Satu lagi sih ya. Nanti biar nggak putar-putar. Enggak, kurang ya. Ini masih sama. Ada yang lebih kuat. Ini juga Pi. Ini bagus nih komposisinya. Menarik ini.
Nah, ini nih, bagus nih, udah 6 ya. Oke, Mas Kus Tita ya. Minta tolong itu ya, Mas Kus ya. Eh yang yang ini nggak usah nggih, Mas. Yang ini. Nah, yang ini nggak usah lah. Ini ganti yang tadi itu banyak biar ada variasinya. Jangan ini. Nah, gini ya. Biar ada variasinya tadi ya. Ini apalagi 3 ini terlalu sama ya. Oke, itu untuk Mas Gus Canggih. Siapa lagi nih kira-kira teman-teman? Semoga nggak ada yang kelewat ya. Sudah ya. Saya baca semoga nggak ada yang kelewat. Tapi prioritas, oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Mas Camput. Baik, rekan-rekan Pancing Explorer. Itu kelas kita sekaligus bagaimana kita membahas karya yang untuk pameran. Sekali lagi teman-teman yang ada di Jogja, monggo silahkan gabung untuk display pameran tanggal 31 jam setengah 8 atau jam 9 ya di Luman Pak Hotel. Terus kita nanti ketemu lagi di kelas kuliah Sendulkes Elementer pada hari Jumat ya. Atau kalau teman-teman ada karya baru silahkan langsung menghubungi aja, nggak apa-apa, karena kita butuh segera eksekusi, dikirim ke katalog, dikirim ke lokasi ya. Adakah pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini. Terima kasih sudah mengikuti pameran Painting Explorer ketiga. Mari kita sukseskan bersama. Jangan lupa mengundang teman-teman dengan poster yang sudah ada. Tuh, nanti kita bikin lagi poster yang lain ya, biar kita selalu update untuk pameran Painting Explorer. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran Painting Explorer Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer